Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisa Satarina, NIM 250201021543. Saya dari Prodi Manajemen PJJ S1, mata kuliah pengantar bisnis kelas MJ201 dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas pengantar bisnis, yaitu analisis strategi startup lokal yang bernama Belanjo.id sebagai berikut. Pada bahasan kali ini terdapat 3 sub utama, yaitu profil dan model bisnis Belanjo.id, 2 strategi operasional dan keunggulan kompetitif, dan yang ketiga analisis pertumbuhan dan dampak sosial ekonomi. Pertama, profil dan model bisnis Belanjo.id. Belanjo.id adalah startup digital asal kota Jambi yang bergerak di bidang e-commerce dan layanan belanja online untuk kebutuhan sehari-hari. Didirikan oleh Fajarudin Siddiq sebagai CEO Belanjo.id di bawah naungan PT Ridik Industri Indonesia, yaitu sebuah perusahaan teknologi dan pengembang perangkat lunak yang berbasis di Jambi. Belanjo.id mulai diperkenalkan kepada masyarakat sekitar tahun 2021. Pada masa awal peluncurannya, aplikasi ini telah memperoleh ratusan penggunanya dalam waktu singkat. Belanjo.id juga merupakan sebagai pionir transformasi digital lokal, digitalisasi UMKM strategis, dan merupakan kemudahan akses kebutuhan. Selanjutnya, visi, misi, dan identitas brand. Visi, misi, dan identitas brand dari Belanjo.id memiliki 3 poin utama. Yang pertama, digitalisasi pasar, memiliki visi untuk mentransformasi ekosistem pasar tradisional ke dalam bentuk digital agar lebih kompetitif di era modern melalui penyediaan aksesibilitas teknologi. Kedua, kesegaran produk, di mana misi utama berfokus pada menjaga rantai pasok yang singkat agar kualitas dan kesegaran produk pangan tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Yang ketiga, identitas lokal, di mana melalui Belanjo.id ini membangun brand yang lekat dengan kearifan lokal Jambi, menciptakan trust bagi masyarakat melalui pendekatan pelayanan yang ramah dan akrab. Selanjutnya, model bisnis dan layanan utama. Produk layanan barang dan jasa dari Belanjo.id adalah sayuran segar, daging dan ikan, sembako, bumbu dapur, produk kebutuhan rumah tangga, serta layanan pemesanan dan pengantaran secara online. Dan seluruh produknya, khususnya bahan pangan segar, melewati proses quality control sebelum dikirim kepada konsumen. Kedua, sistem manajemen inventaris, di mana menawarkan alat digital bagi mitra untuk melacak stok barang secara real-time atau langsung dan mengoptimalkan proses pengadaan. Ketiga, layanan logistik yang terintegrasi, di mana Belanjo.id menyediakan solusi pengiriman end-to-end untuk memastikan distribusi barang dari gudang pusat ke pelanggan berjalan dengan efisien. Ketiga, selanjutnya maksud saya, analisis target pasar dan audiens, di mana demografi pengguna utama dari Belanjo.id ini adalah ibu rumah tangga, wanita karir, pekerja yang memiliki keterbatasan waktu berbelanja, serta masyarakat kota Jambi yang membutuhkan kemudahan berbelanja secara online. Selanjutnya, fokus geografis operasional, di mana terkonsentrasi pada wilayah suburban dan kota yang belum terjangkau layanan logistik modern secara efisien. Dan yang ketiga, segmentasi psikografis konsumen, di mana menyasar konsumen yang memprioritaskan harga kompetitif dan kenyamanan belanja melalui platform digital sederhana yang mudah digunakan. Selanjutnya, kita akan membahas strategi operasional dan keunggulan kompetitif dari Belanjo.id. Yang pertama, rantai pasok dan kemitraan lokal. Terdapat 3 poin utama. Yang pertama, stok segar, kedua, efisiensi biaya, dan yang ketiga, dukungan ekonomi. Stok segar artinya kolaborasi langsung dengan petani dan pedagang pasar induk di Jambi, menjamin ketersediaan komoditas harian seperti sayur-sayuran dalam kondisi segar saat sampai ke tangan konsumen. Efisiensi biaya dimaksudkan dengan memangkas rantai distribusi panjang melalui kemitraan lokal. Startup ini atau Belanjo.id ini mampu menawarkan harga yang kompetitif bagi kebutuhan dapur dibandingkan dengan retail modern. Dan yang ketiga, dukungan ekonomi, di mana kemitraan strategis ini memberdayakan ekosistem UMKM lokal Jambi dan menciptakan sirkulasi ekonomi yang berputar di dalam wilayah tersebut melalui penyediaan bumbu masak dan daging kebutuhan sehari-hari. Nah, melalui Belanjo.id terdapat integrasi teknologi dan pengalaman dari pengguna. Yang pertama ada optimasi antarmuka pengguna, yang kedua ada personalisasi data AI, yang ketiga sinkronisasi inventaris real time. Maksudnya adalah optimasi antarmuka pengguna artinya mengembangkan desain aplikasi yang intuitif untuk memudahkan navigasi serta mempercepat proses transaksi bagi pengguna dari berbagai kalangan.
Personalisasi data AI, artinya memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan berdasarkan preferensi dan riwayat belanja pelanggan. Yang ketiga, sinkronisasi inventaris real-time, artinya menerapkan sistem manajemen stok otomatis yang terintegrasi untuk memastikan akurasi ketersediaan barang di seluruh platform digital. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih strategi keunggulan lokalnya atau local wisdom dari Belanja ID ini. Terdapat 3 poin utama. Yang pertama, pemberdayaan UMKM lokal, artinya mengintegrasikan pedagang pasar tradisional ke dalam ekosistem digital untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Artinya, para UMKM lokal dari pedagang pasar tradisional itu diikut sertakan dalam pemberdayaan melalui aplikasi digital Belanja ID ini. Kedua, pendekatan kultural konsumen, di mana menyesuaikan antarmuka dan layanan pelanggan dengan bahasa serta kebiasaan belanja masyarakat setempat. Dan yang ketiga, kurasi produk spesifik daerah, artinya menyediakan kategori khusus untuk komoditas unggulan lokal yang tidak tersedia di platform e-commerce nasional. Artinya seperti masakan ataupun konsumsi yang bersifat tradisional ataupun khas daerah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas analisis SWOT dan mitigasi risikonya. Untuk kekuatan dan peluang, terdapat 2 poin, yaitu mengoptimalkan penetrasi pasar e-commerce lokal melalui pemanfaatan data analitik konsumen untuk personalisasi layanan, serta potensi anak daerah dan mendukung perekonomian daerah. Kemudian, untuk kelemahan dan ancaman, itu terdapat beberapa poin antara lain, mengidentifikasi kerentanan infrastruktur digital terhadap serangan siber, serta fluktuasi regulasi perdagangan elektronik yang dinamis. Kedua, persaingan dengan marketplace digital seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan lain sebagainya, yang juga memiliki modal yang besar, kemudian konsumen yang juga lebih banyak dibanding dengan e-commerce ini. Ketiga, perubahan perilaku konsumen atau maksudnya konsumen masih nyaman untuk langsung datang ke pasar tradisional. Keempat, pengelolaan logistik sayur dan daging. Artinya kalau tidak cepat dilaksanakan atau digunakan, maka akan berpengaruh pada kualitas sayur dan dagingnya. Dan yang terakhir, peningkatan jumlah pengguna. Untuk strategi mitigasi, yaitu menerapkan sistem keamanan berlapis dan diverifikasi model bisnis untuk meminimalkan dampak ketergantungan pada satu segmen pasar. Baik, berikutnya kita akan membahas analisis pertumbuhan dan dampak sosial ekonomi dari Belanja ID. Bahasan utama yaitu kontribusi terhadap UMKM lokal. Melalui Belanja.id ini, artinya kita sudah mendigitalisasi ekosistem perdagangan tradisional. Belanja ID berfungsi sebagai katalisator atau percepatan utama bagi UMKM Jambi dalam mentransformasi model bisnis konvensional menuju platform digital, guna memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan daya saing komoditas lokal di tingkat nasional. Kedua, optimalisasi rantai pasok komoditas, di mana platform ini memfasilitasi efisiensi distribusi produk dari produsen lokal langsung ke konsumen. Nah, selain itu, ada pemberdayaan ekonomi kreatif daerah dan penguatan inklusi keuangan digital, di mana hal ini menandakan bahwa aplikasi dari Belanja ID ini memberikan kontribusi terhadap UMKM lokal di daerah Jambi. Nah, selanjutnya, keunggulan yang bisa kita lihat dari aplikasi ini adalah yang pertama volume transaksi, kedua penetrasi pasar, dan ketiga retensi pengguna. Belanja ID mencatat kenaikan signifikan dalam pesanan harian yang didorong oleh adopsi belanja sayur daging oleh rumah tangga di Jambi, sehingga menunjukkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk segar. Aplikasi ini juga berhasil memperluas jangkauan operasionalnya dari pusat kota Jambi di wilayah pinggiran, didukung oleh peningkatan jumlah unduhan yang konsisten, baik di platform Android ataupun iOS. Retensi pengguna, di mana metrik loyalitas pelanggan menunjukkan angka yang stabil karena efisiensi waktu yang ditawarkan menjadikan solusi utama bagi masyarakat urban yang memiliki keterbatasan waktu untuk berbelanja ke pasar fisik. Nah, kemudian tantangan dan proyeksi masa depan dari e-commerce ini seperti apa? Yang pertama, skalabilitas infrastruktur digital, artinya memperkuat stabilitas server dan keamanan data untuk mendukung lonjakan transaksi pengguna secara nasional. Kedua, penetrasi pasar regional, di mana menghadapi kompetisi dari platform e-commerce besar melalui strategi lokalisasi produk dan layanan pelanggan yang dipersonalisasi. Yang ketiga, optimasi rantai pasok, dengan meningkatkan efisiensi logistik di wilayah terpencil untuk menjamin ketepatan waktu, pengiriman, dan pengurangan biaya operasional. Baik, mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis
Belanja ID secara lengkap melalui presentasi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.